di wilayah akademik. Akademik maksudnya gimana? Kegiatan kemahasiswaan di sebuah universitas, ada yang di bawah WD 3, Warek 3, ada juga yang di bawah Wadek 1 atau Warek 1. UP3I ini secara kegiatan di bawah Warek 1, Wadek 1. Tetapi secara kemahasiswaan dia juga bekerja sama dengan Warek 3, Wadek 3. Kenapa Warek 1, Wadek 1? Karena dia ada berhubungan dengan nilai. Dia merupakan kegiatan kurikuler yang menekankan pada kemampuan baca Al-Quran, kemampuan beribadah, serta penguasaan thaqafah Islam. Ini diwajibkan kepada seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah pendidikan agama. Ya, pendidikan agama ini wajib hukumnya, dia adalah mata kuliah wajib nasional. Kemanapun Anda kuliah ada mata kuliah pendidikan agama. Ya, anak kuliah ada mata kuliah pendidikan agama. Di Unsiah ada juga mata kuliah pendidikan agama, yaitu sebanyak 2 SKS. 2 SKS nanti Anda akan melakukan tatap muka di kelas pada semester genap, tetapi mulai semester ganjil sudah diwajibkan Anda mengikuti program pendampingnya. Ya, di 2 semester program pendamping ini. Dilanjutkan Ustaz Wendy. Pak, mohon maaf Pak, gambarnya tidak jelas Pak, ada yang terpotong. Oh ya, nampaknya ada masuk hal lain di komputernya Ustadz Wendy ini ya. Ustadz Wendy layarnya ada masuk sesuatu sehingga tidak nampak ya Ustadz Wendy ya. Ya, ini lagi dihilangkan sama beliau ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Langsung mute lagi, terima kasih Samuda. Langsung mute lagi. Ya. Jadi ini dia program-program utama dan ada program tambahan, nanti kami jelaskan satu-satu. Ya, jadi ada di 2 semester, semester ganjil dan semester genap. Semester ganjil di semester ini 2020-2021 ini akan dilaksanakan berapa kegiatan kalian. Nanti ada di semester genap ada berapa kegiatan. Lanjutkan Ustaz Endi. Di program ini ada program utama, dia merupakan 3 paket, yaitu Iqra, Praktek Ibadah, dan Mentoring. Satu saja program ini tidak lulus, ya, maka Anda gagal lulus. Kalau gagal lulus, maka nilai agama dipastikan E. Jadi kalau sempat nilai agama itu E, ya, Anda akan kehilangan, yang pertama kehilangan waktu ikut tahun depan lagi. Kemudian walaupun IP-nya nanti 3,9, tapi karena agamanya ngulang, maka Anda kehilangan kesempatan untuk mendapat cum laude. Padahal cum laude itu luar biasa loh. Ya, anak ya, nanti Anda waktu wisudanya dipanggil nanti. Anissa Amalia, lahir Jepang, IP 3,9, cum laude. Kami persilakan orang tua Anissa Amalia untuk berdiri. Wah, gegap gempita itu disiarkan di dalam ruangan, disaksikan oleh sekian ribu orang, di luar ruangan disediakan oleh berapa belas ribu, kemudian itu disiarkan lagi oleh TV Unsiah. Subhanallah. Amin Anissa ya. Zaratul ingin cum laude, maka salah satunya jaga UP3I. Di semester ganjil nanti ada program Iqra, jumlah pertemuannya ada 12 kali pertemuan ya. Cuma untuk sistem daring ini kita tidak fokus kali pada pertemuan. Aku ya, Anda yang penting belajar ngaji sampai bisa sama siapa saja. Kakak kelas Anda atau dikenal dengan mentor bertemu dengan Anda seminggu sekali dalam sistem daring akan mengetes kemampuan Anda. Apabila dia menganggap Anda sudah bisa, sudah tercapai nilai 75, ya, maka Anda dinyatakan lulus, tetapi jangan keluar dari grup. Ya, dari grup itu jangan keluar. Kenapa? Masih banyak program lain, info-info lain yang Anda harus dapat dari kakak itu. Jadi kakak itu bertemu dengan Anda secara maya, tapi Anda belajar Al-Quran di kampung Anda, di rumah Anda, di kamar Anda secara langsung. Karena belajar Al-Quran tidak bisa dengan daring.
Kita harus lihat wajah orangnya. Kita harus bertemu dengan orang tersebut. Dia harus talaqi. Tapi karena ini sistemnya dalam keadaan masa pandemi ini, mau tidak mau, kami juga tidak mau memberatkan Anda. Apabila memang sudah bisa, maka Anda diluruskan terus. Tapi jangan keluar dari grup. Ya. Kalau sudah lulus, misalnya nilai 75. Pak, Kak, saya nggak mau 75, saya mau lebih tinggi lagi. Oh, jangan keluar dulu. Minta ikut tes lagi. Sampai Anda boleh dapat nilai 100. Ingat ya, boleh untuk mendapat nilai 100. Tapi kalau memang nilainya sudah 80, mau berpuas diri, ya udah, cukup. Nah, kemudian kalau tidak lulus, demikian juga pada semester berikutnya ada nanti praktek ibadah dan mentoring. Praktek ibadah ini ada 15% nilai. Jadi nilai agama nanti ya ada 4 komponen di UP3I. 50% dari nilai dengan dosen, 50% dari dengan UP3I. Nanti akan Bapak sharekan. Nah, coba di penilaian UP3I itu dinampakkan Ustaz Wendy ya. Gambarnya belum. Nggak mau terang dia ya. Harus diklik lagi, nggak mau terang di sini. Jadi Iqra itu 15%, praktek ibadah 15%, mentoring 10%. Lantas 10% lagi di mana? 10% lagi nanti ada namanya semacam orientasi keislaman di kampus. Itu nilainya 5%. Pembukaan hari ini itu nilainya 1. Jadi kalau nggak ikut pembukaan hari ini, Anda kehilangan nilai 1. Nah, orang yang ikut melalui fasilitas Zoom tentu dengan semangat dan nasib. Kenapa semangat? Kalau nggak mau masuk ya nggak bisa. Tapi udah mau masuk ditolak, dikeluarkan. Nah, ini nasib namanya. Nanti dapat sertifikat dan juga dapat nilai ya. Yang ikut hari ini apa melalui Zoom atau melalui YouTube ya, segera membuat resume itu menunjukkan Anda hadir ya dan dikirim ke mentornya. Sudah ada linknya nanti yang akan dijelaskan lagi ya. Saya pikir kalian sudah paham ya. Nah, kemudian ada kuliah umum, nah, itu juga harus diikuti. Ada subuh education. Nanti subuh education akan dijelaskan oleh kakak-kakak bagaimana subuh education ini kita buat. Walaupun di kampung, kalian tetap ikut salat subuh di masjid. Kemudian kalau ada ceramahnya diringkas, nah, nanti dikirim ke kakaknya. Saya sudah ikut subuh education. Sekali ikut subuh education dapat nilai 0,25. Ikut lagi 0,25. Ikut lagi 0,25. Nah, semakin banyak Anda ikut akan mencapai nilai yang tertinggi, yang bagus. Nanti akan diakumulasikan semua menjadi nilai agama. Yang program-program tambahan ini kalau nggak ikut kehilangan nilai. Tapi kalau program utama kalau nggak ikut nggak lulus. Nah, resiko ketika nggak lulus adalah Anda tidak lulus agama. Dilanjutkan Ustaz Wendy. Ya. Ustaz Wendy, mohon maaf, tolong di-zoomkan aja, dimaksimalkan gambarnya. Banyak mahasiswa nggak lihat nih. Kemudian program Iqra itu bagaimana? Ya, Anda itu belajar secara rutin dengan metode Iqra ya, yang kita laksanakan pada semester ganjil. Kemudian akan dibuat kelompok belajar, dibimbing oleh seorang kakak yang jumlahnya itu antara 10 sampai 15 orang, tetapi kalau nanti kita kekurangan tentor bisa lebih. Kemudian kali ini kalian belajar sama mama di rumah, sama abang, ya. Tapi enggak boleh ya sama abang ketemu gede ya, enggak boleh. Enggak boleh berdua-duaan dengan seorang wanita atau dengan seorang laki-laki yang bukan mahram, sekalipun kamu belajar Quran. Akan datang setan. Ya, pertamanya belajar Quran, akhirnya terjadilah hal-hal yang diinginkan setan. Nah, jadi belajarnya boleh sama siapa saja. Yang penting kalian bisa baca Quran. Nanti secara rutin kakak mentor akan mentes kalian seminggu sekali, ya, sepekan sekali. Nah, jadi kalau sudah bisa sudah. Nanti belajar itu dilaporkan kepada kakak mentornya, baik berupa foto atau rekaman, ya, rekaman video. Kak, saya sudah Iqra 3 kak, laporkan. Tapi udah naik Iqra 4 nih kak, rekam barang 5 menit baca Iqra 4,
sudah bisa dinaikkan ke Iqra 5. Rekam 5 menit, pilih-pilih halaman, bisa dinaikkan lagi. Tentu dalam belajar ini ya adik-adik harus serius, harus tekun sedemikian rupa sehingga Anda akan sukses ya. Jangan ragu-ragu belajar Al-Quran bukan karena UP3I, tapi kita belajar Al-Quran sebagai sebuah kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Slide berikutnya Ustaz Wendy, belum nampak Ustaz Wendy. Ya, sebagai seorang Muslim. Program Iqra sudah selesai Ustaz Wendy, lanjutkan dengan program lain. Memang karena penuhnya ruangan ini. Selamat datang Bu Hidayah. Nah, ini program-program di semester ganjil. Nanti akan di-share lagi. Karena kurang terang nih Ustaz Wendy, entah di mana masalahnya, adik-adik juga kurang terang melihatnya. Di semester ganjil ini, selain pembukaan ya, yang kita laksanakan pada hari ini, nanti mulai sekarang akan ada pembagian kelompok. Kalau belum dapat kelompok, nanti minta cari info. Cari info sekurang-kurangnya ke saya. Ya, sekurang-kurangnya ke saya, tapi masih bisa ke koordinator. Saya belum tergabung dengan kelompok, itu musibah. Maka harus cepat dapat kelompok. Karena tentor itulah yang akan menghubungkan Anda kemana-mana. Jadi Anda harus ada tentornya. Ada masalah, lapor tentor. Begitu tentor tidak bisa menyelesaikan, lapor ke wakil direktur fakultas Anda masing-masing. Nggak dapat wakil direkturnya, cari namanya Bang Wendy sama Bang Dekar. Itu adalah malaikat penyelamat Anda. Nggak dapat juga. Cari yang namanya Pak Enjus dan Pak Fatur. Tapi jangan pagi-pagi karena rindu sama Pak Enjus. Pagi-pagi Pak Enjus, saya belum upayalah dulu sama tentornya. Tidak dapat sama tentornya, upaya sama wadirnya. Jangan langsung mentang-mentang fakultas hukum tidak dapat wadir, langsung hubungi Bu Zahratul Idami. Bu Zahratul Idami itu direktur di fakultas hukum. Jangan langsung ke sanalah anakku ya. Cari dulu cara mudah. Tapi kalau memang ingin japri-japri sama Bu Zahratul, ingin memperbagus tilawahnya, karena beliau ini juara MTQ. Kalau nggak salah saya, MTQ tingkat kampung juara, lantas kemudian tingkat kemukiman, naik kecamatan, naik kabupaten, dan beliau juga MTQ dosen ikut juga. Maka ini adalah dosen yang luar biasa. Saya belajar tilawahnya sama beliau waktu ikut MTQ nggak menang, tapi karena nggak serius. Waduh, nanti saya belajar. Jadi ada impian Allah Subhanahu Wa Taala, semua direktur-direktur yang di fakultas itu, sekretaris-sekretaris fakultas itu adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang ngajinya bagus. Boleh Anda japri kalau untuk belajar. Kalau ingin jadi imam yang bagus, japri langsung direktur PTGI Pusat. Itu adalah imam besar di beberapa masjid. Badannya pun insya Allah besar. Badannya juga besar. Biar kalian nggak serius-serius banget gitu. Alhamdulillah, selamat bergabung Pak Rektor sudah masuk ya. Lanjutkan. Terima kasih Pak Enjus. Lanjutkan Ustaz Wendy. Biar saya percepat. Luar biasa Pak Rektor, pesertanya penuh dan yang antri juga luar biasa. Nah, ya, tadi saya sempat ditolak masuk tadi. Ya, sudah masuk. Alhamdulillah Pak Rektor. Alhamdulillah, sudah masuk. Sempat ditolak karena sudah penuh. Ustaz Faturami, Alhamdulillah juga sudah masuk. Coba ditampilkan simulasi Ustaz. Di masjid ada atau ini langsung di rumah-rumah? Atau ada yang di masjid? Ada yang di masjid Pak, Pak Rektor. Beberapa orang kami harus di masjid, tetapi tetap dengan menggunakan prosedur. Jadi saya kalau pakai ini nggak dikenal anak-anak nanti Pak Rektor. Jadi saya buka sebentar tadi. Kami ada 3 orang di masjid supaya bisa mengontrol banyak hal. Di ruang UP3I Pak Rektor. Oke, siap Pak Enjus. Baik, saya simulasikan nilai. Coba Ustaz Wendy disimulasikan nilainya. Atau saya yang share Ustaz Wendy? Saya yang share ya. Coba diperhatikan adik-adik. Ini adalah simulasi nilai agama. Ya. Coba Anda lihat, yang pertama seorang dosen agama itu, kita mulai dari PPA dulu. Ini coba lihat yang nomor 1. Nomor 1 ini masalahnya di praktek ibadah beliau ini. Ya. Nilai praktek ibadah nggak tercapai KKM anakku, 56. Walaupun ikranya tinggi 75, ya akhirnya dia tidak lulus. Karena tidak lulus daripada ikranya. Praktek ibadahnya.
Padahal praktek ibadah ini sederhana sekali. Kalau Anda di kampung dulu pernah masuk TPA, belajar salat dah benar, yang dites itu kan gerakan salat, bacaan salat, cara menyelenggarakan jenazah. Bayangkan kalau dalam masa pandemi ini kita tidak bisa ngurus jenazah. Orang menghindar ngurus jenazah sekarang. Di rumah sakit juga kadang-kadang tenaga medisnya, tenaga yang pemulasaran jenazah kurang. Lantas Anda disuruh mengurus jenazah orang tua. Kemudian yang nyalatkan disuruhnya Anda jadi imam. Waktu salatnya Anda ruku, ada kan viral tuh di video. Itu kalau sempat Anda, rektor langsung nelpon saya. Ada lulus PDGI enggak? Kok salat jenazah pakai ruku gitu ya. Nah, kasus si B, si SD itu dia tidak lulus Iqra, tidak tercapai KKM-nya 75, nilainya 73. Nah, lulus juga si SF, ya orang nomor 3, dia itu tidak lulus mentoring, nilainya nggak sampai KKM. Nah, dia tidak lulus juga. Tapi ini semua anakku bisa diperbaiki. Kalau Anda tidak lulus Iqra, belajar lagi ya. Nggak lulus, belajar lagi. Insya Allah lulus, kalau kita serius. Nggak lulus praktek ibadah, belajar lagi. Nggak lulus mentoring, belajar lagi. Jangan tunggu semester. Di masa tidak lulus itu, tobat terus. Kak, tolonglah Kak. Tapi jangan minta tolong. Saya nggak mau nampakkan di sini bagaimana cat-cat mahasiswa yang ngerjakan tentor. Janji, tapi bahkan mereka berjanji. Ini kasus di nomor 4 itu, ini Pak Rektor yang saya nampakkan ini sebenarnya data semester pendek. Oh. Nah, dosen nanti dia akan ada tugas, bisa seperti ini dia prosesnya, dia punya midterm, bisa seperti ini prosesnya, dia punya final, tapi ketika DPLA ini yang kita perhatikan. Nah, ini kasus nyata harus saya tutup. Ini nyata ini. Ini kasus ini nyata yang semester pendek sekarang. Ya, dia ditugas bagus, ya. Di UP3I bagus, sehingga yang nomor pertama itu lulus B. Nomor kedua bagus semua, serius dia dalam mengerjakan tugas. Dia lulus AB, dan itu bisa kita perhatikan. Misalnya di nomor 2 itu finalnya juga lumayan, dapat 92 dia. Ya, nah di sini yang paling masalah adalah yang nomor 4. Nomor 4 ini anakku, dia tidak lulus UP3I. Kalau kita perhatikan tadi proses TPA, dia ternyata Iqra tidak lulus, praktek ibadah tidak lulus, mentoring tidak lulus, akhirnya dia tidak lulus UP3I. Dan tidak ada upaya. Padahal kita kan, walaupun dosen ini dosen tua, nggak bengong-bengong kali lah, nggak gaptek-gaptek kali kita lihat riwayat. Dia baca apa yang kita sampaikan di WA. Dia lihat tapi dia tidak memberikan respon. Padahal ketika kita share nilainya, Bapak share nilai, ya, ada grup, yang SP itu kita buat ininya terjadi ini, tapi apa? Dia tak peduli. Padahal chat ini telah dia baca pada pukul sekian, jam sekian, tanggal sekian. Nah, jadi dia tidak peduli. Kalau tidak peduli, nanti dosennya juga bisa tidak peduli seperti itu. Nah, akibatnya apa? Dia dan sampai sekarang belum beri respon. Padahal kalau kita lihat, dia itu mau DO angkatan 2014. Oleh karenanya anakku, ikutlah UP3I ini dengan serius. Tentu niatnya jangan nilai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi barang siapa belajar UP3I karena nilai cuma dapat nilai. Tapi kalau belajar UP3I untuk belajar Islam, subhanallah, nilai dapat, keutamaan juga dapat. Begitu anakku ya. Jadi Bapak tidak memperpanjang-panjang bahwa UP3I ini harus kalian ikut karena ikut UP3I ini banyak penyebab, banyak akibat. Nanti sertifikat di akhir kegiatan Anda dapat sertifikat. Sertifikat itu jangan pernah kasih pada orang, siapapun dia. Sekiranya malaikat menampakkan wujudnya, lantas dia bilang, mana sertifikat kamu? Jangan kasih juga. Karena nanti di ujung ujian, di ujung kuliah, Anda diminta sertifikat ini. Untuk bisa yudisium, harus ada sertifikat UP3I. Kemudian sertifikat UP3I ini adalah dia sebagai pendamping ijazah. Sertifikat pendamping ijazah. Bahkan beberapa kasus, anak FKIP, sertifikat UP3I ini bernilai ketika dia melamar kerja
di sekolah-sekolah khusus. Di lembaga itu minta mana sertifikat UP3I. Subhanallah. Beberapa TK, beberapa PAUD minta sertifikat UP3I. Jadi sertifikat UP3I ini penting. Dan kami tidak mau dikerjain sama Pak Rektor nanti. Karena minta maaf Pak Rektor ya. Pak Rektor ini kadang-kadang nggak jelas-jelas. Sedang memberi pengarahan KKN, tiba-tiba mahasiswa itu dia tanya, bisa ngaji? Ketika dia bilang bisa, dan dites sama beliau. Ketika nggak bisa, di belakang ada Ustaz Fatur. Ustaz Fatur yang kena nanti. Jadi kami nggak mau lulusin sembarangan. Kalau memang lulus, ya lulus. Kalau yang nggak lulus, ya nggak lulus. Oleh karenanya anakku belajar serius. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah tentang pakaian. Beberapa kasus yang kuliah dengan saya, mahasiswa ini atasannya bagus. Jadi walaupun kegiatan hari ini daring, bawahannya tetap bagus. Jangan sampai Anda lupa, Anda berada di depan kamera, tiba-tiba Anda bangun, ternyata Anda pakai celana pendek. Jangan sampai, saya ada kasus seperti itu. Jadi tetap bawah, tetap kita jaga. Nah, memang berbeda ya ketika kuliah di kelas, harus pakai begini, begini, begini. Tidak boleh ini, contoh tidak boleh pakai HP. Tapi kalau kuliah ini wajib pakai HP. Cuma tetap pakaian dijaga. Bagaimanapun anakku ya, si mahasiswa itu tetap menunjukkan karakter yang bagus, orang nilai dari pakaian. Ya, pakaian Anda jaga. Kemudian selama berada di grup dengan tentor, jangan profil Anda itu harus profil yang bagus. Namanya tulis yang benar. Sejumlah tempat kerja tidak mau terima orang yang menulis nama dengan identitas dua-duanya. Enang emang Anda Intel. Nah, kemudian anakku untuk kesuksesan Anda, jaga hubungan baik-baik, jangan pacaran. Saya pikir Ustaz Fatur sudah berada di ruangan ini. Alhamdulillah Rektor sudah ada di ruangan ini. Saya akhiri Ustaz Wendy. Untuk bertanyanya bisa saja nanti di Japri ya, di Japri melalui grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan Ustaz Wendy. Amin. Hah? Oh, ini dari Gayo Luwus ada juga ini. Ya, terima kasih kepada Ustadz Enzus yang sudah memberikan pengarahan kepada semua peserta UP3I. Ya, kami sampaikan lagi bahwa kepada para peserta untuk serius mengikuti kegiatan UP3I walaupun dari rumah. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua UP3I Universitas Syakuala kepada Ustadz Fatur Rahmi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Rektor Sekolah. Terima kasih Pak sudah hadir pada pagi hari ini pada pembukaan UP3I. Pengurus UP3I Pusat dan Fakultas, Bapak Ibu dosen sekalian, bil khusus kepada Dr. Ihsan sebagai pembicara pada hari ini. Dan beliau baru bisa masuk ke Zoom. Baik, adik-adik sekalian, insyaallah selama 2 semester ganjil dan genap ini, kami akan mendampingi adik-adik sekalian untuk mengikuti pendampingan yang nanti juga di semester 2 akan berlanjut. Semester pertama ini akan ada pendampingan baca Al-Quran, yang ini merupakan standar dari Sekolah bahwa semua mahasiswa Indonesia yang beragama Islam itu wajib bisa membaca Al-Quran. Kita akan buat memang program-program khusus memberikan pendampingan bagi yang mahasiswa yang serius, insya Allah. Dan di semester 2 akan dilanjut dengan praktek ibadah dan mentoring keislaman. Ini sampai dengan akhir semester genap. Jadi dimohon kepada seluruh adik-adik untuk serius mengikuti kegiatan ini. Karena memang apalagi dengan daring seperti ini,
semua serba terbatas. Oleh karena itu, waktu dan kesempatannya tolong di cross-check dengan mentornya, agar jangan sampai ada mahasiswa yang nanti tidak bisa ikut ujian karena memang tidak ikut pertemuan. Kecuali yang melakukan di awal sudah lulus dengan tes awal itu. Bagi mahasiswa yang tes awalnya memang masuk kategori lulus baca Quran, karena ini kita bersifat daring, kita putuskan untuk baca Qurannya dia tidak kita uji lagi karena sudah lulus di awal. Tapi grup pendampingannya tetap harus ikut. Karena informasi-informasi UP3 akan masuk lewat grup pendampingan. Insya Allah ya, kita dari pengurus UP3HI bersama dengan seluruh mentor itu akan terus mendampingi adik-adik sekalian. Kalau punya kendala, bisa menghubungi kontak pengurus UP3HI fakultas atau juga universitas. Nanti akan ada sering informasi di kita. Dan di website UP3HI silakan dibuka. Oleh karena itu, kepada seluruh peserta yang ini perwakilan ini yang hadir pada hari ini, ya, kami harapkan nanti setelah selesai acara ini, transfer informasinya ke teman-teman. Walaupun nanti dari mentor juga ada informasi ini. Dan sebentar lagi, ya, Pak Rektor akan memberikan arahan. Kami harap semua mencatat apa-apa yang penting dan perlu dari beliau. Dan di akhir sesi nanti akan ada arahan dan bimbingan dari special request, yaitu Dr. Ihsan. Beliau juga pengurus UP3HI. Dan sekarang beliau menjabat Ketua UP3HI Fakultas Kedokteran. Pak Rektor yang kami hormati, untuk tahun ini Pak ada sekitar di atas 6.000 Pak pesertanya nih Pak, hampir 8.000-an. Nanti tambah lagi dengan seluruh mahasiswa baru ya? Iya Pak, seluruh mahasiswa baru. Oh nggak jadi dibagi dua ya? Oke. Belum jadi dibagi dua Pak, agak repot sedikit ini. Ya. Kami mohon Bapak untuk nanti memberikan arahan kepada adik semuanya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Fatur Rahmi ya. Perlu kami informasikan ya, selain beliau Ketua UP3HI, beliau juga seorang hafiz Al-Quran dan pengajar di LPTQ Universitas Syahkuala. Dan Ustadz Enzus tadi merupakan koordinator mata kuliah agama Islam ya di UPT MKU. Baik, selanjutnya kata sambutan sekaligus membuka acara kepada Bapak Rektor Universitas Syahkuala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya. Kita bisa hadir bersama secara virtual pada pagi yang berbahagia ini karena Allah berikan kita kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Aceh. Yang mudah-mudahan ya, kita selalu berdoa setiap kesempatan, setiap salat kita sehingga COVID-19 ini segera berlalu dari bumi Iskandar Muda, dari Indonesia dan dunia ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah mengajarkan kita kehidupan di dunia ini seperti apa dan untuk menuju akhirat. Dan juga Rasulullah mengajarkan kita bagaimana menghadapi ta'un. Yang mudah-mudahan kalau kita sebagai seorang Muslim dan jadilah orang Islam yang betul Islami. Jangan jadi seorang Muslim tapi tidak Islami. Contoh-contoh Islami banyak. Nanti akan saya sebutkan apa contoh Islami. Apa kita orang Aceh ini Islami atau enggak.
Aceh ini orang Muslim 100%. Tapi kalau dihitung Islami, mungkin kita jauh dari apa yang diajarkan Rasulullah 14 abad yang lalu. Yang kami hormati, ini saya nggak tahu apakah hadir Prof. Muslanir, Imam Masjid, udah itu para wakil rektor kalau hadir, dan yang saya banggakan ini Fatur Rahmi, yang juga sebagai ketua UP3AI, ya. Ada Pak Enzus tadi yang sudah memberikan pengarahan bagaimana nilai dan lain sebagainya. Pak Enzus itu selalu hadir di masjid, dan juga Pak Dr. Ihsan, ya, nanti akan memberikan kuliah sukses di masa pandemi COVID-19. Ini Pak Ihsan sibuk sekali di lab Dr. Imai Indra atau lab infeksi usia, pemeriksaan sampel swab, ya, sampel swab dari beberapa kabupaten kota. Alhamdulillah Unsyah salah satu yang banyak memberikan kontribusi dalam pemeriksaan swab dan lain di pandemi COVID-19. Mungkin yang lain ditutup aja dulu biar enggak ini kan banyak yang hidup. Tolong di mute semua dulu daripada kita nggak mendengar. Ya, terima kasih. Ya. Udah itu yang kami banggakan. Ini para mahasiswa Universitas Syahkola yang Anda salah satu dari orang-orang terbaik yang lulus di Universitas Syahkola di tahun 2020 ini. Karena persaingan yang begitu ketat, tahun 2020 ini lebih ketat dibanding tahun sebelumnya, walaupun di tengah pandemi COVID-19, bagaimana Anda melakukan tes, ya, di tengah pandemi COVID-19, Anda sudah melakukan protokol kesehatan selama tes, dan untuk ini saya ingin Anda semuanya, anak-anak kami, untuk melakukan protokol kesehatan dimanapun sekarang berada. Edukasilah masyarakat kita yang masih belum percaya terhadap COVID-19. COVID-19 itu ada, itu bukan aib. Ada virus yang kecil, yang ukurannya tidak sampai dengan 150 mikrometer, dalam ukuran nano. Ya, oke. Jadi saya ingin pertama menjelaskan dulu tentang COVID-19. Anda harus menjadi ujung tombak. Anda hari ini sudah menjadi mahasiswa Universitas Syahkola. Kami menghimbau Anda untuk menjadi ujung tombak dalam melakukan edukasi kepada masyarakat kita, dimanapun Anda berada, baik di Aceh atau di luar provinsi Aceh. Apalagi beberapa daerah, termasuk DKI dan Aceh. Aceh salah satu provinsi yang terbahaya dalam penyebaran COVID-19 karena tidak terkontrol. Menurut WHO, kita sudah lebih dari 15%, hampir 20% positif rate yang diperiksa. Artinya tiap 100 orang yang diperiksa di lab infeksi Unsyah, lab Dr. Imai Indra, 20% positif. WHO merekomendasikan di bawah 5%. Itu penyebaran dari COVID-19 masih terkontrol. Kalau di atas 5%, artinya tidak terkontrol. Banyak yang berjalan-jalan di luar, yang OTG. Mungkin Anda tidak berapa-apa. Anda menjadi OTG karena mempunyai imunitas tubuh yang tinggi. Tapi ingatlah, di rumah Anda ada orang tua Anda, ada nenek Anda. Mungkin ada adik Anda yang umurnya masih bayi, yang sangat rentan terhadap COVID-19. COVID-19 ini akan menyebar begitu cepat. Kenapa dia sangat berbahaya? Karena akan menyerang paru-paru, akan menyerang sehingga oksigen ke dalam darah kita kurang. Kalau orang sudah dalam darahnya oksigennya kurang dari 90, yang disebut dengan hipohipoksia, ya tiba-tiba orang akan jatuh. Mungkin ada lihat video-video yang bertebaran baik di Cina ataupun di Eropa. Orang-orang yang sedang berjalan tiba-tiba jatuh. Kenapa? Karena kandungan oksigen di dalam darah kita sudah kurang dari 90. Normalnya di atas 95. Normalnya di atas 95. Nanti Pak Ihsan, saya bukan dokter, saya ahlinya besi-besi. Adik-adik yang kami banggakan,
hari ini Anda di Universitas Syahkollah. Salah satu syarat Universitas Syahkollah yaitu mengikuti UP3AI dari pelajaran agama. Jadi pelajaran agama di Unsyah bukan hanya diajarkan di dalam kelas. Bukan hanya diajarkan di dalam kelas dan Anda tahu. Kita mewajibkan seluruh yang mengatakan diri sebagai seorang Muslim. Saya tidak ingin di KTP. Saya tidak ingin Anda di KTP. Tapi Anda mengatakan diri Muslim. Kalau walaupun di KTP Anda mengatakan diri Islam, dan saya tidak mau belajar agama Islam, silakan. Kita memberikan kebebasan bagi Anda. Tapi Anda harus mengatakan, saya bukan seorang Muslim. Saya tetap pindah. Maka Anda tidak wajib untuk mengikuti pendidikan agama Islam. Tidak wajib untuk mengikuti UP3AI. Anda kalau mengatakan diri sebagai seorang Islam, maka wajib untuk ikut UP3AI selama 1 tahun. Kenapa kita wajibkan? Dari hasil penelitian kami beberapa tahun, 10 tahun terakhir, itu yang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Itu kurang dari atau sekitar 20%. Ini kita sangat mengkhawatirkan. Anda adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Kita banyak orang-orang pintar di dunia ini. Di Indonesia, di Aceh ini banyak orang pintar. Orang pintar yang tidak punya integritas tidak ada artinya. Apabila Anda jadi seorang pemimpin, hari ini akan berbicara A, besok akan berbicara B. Anda sudah berjanji A, Anda bisa mengingkari. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun Anda tidak takut, ya apalagi yang lain. Itulah kenapa Universitas Syahkollah ingin mendidik Anda menjadi seorang yang mengerti tentang agama yang Anda anut. Itu kalau memang Islam, ya Islam. Kalau memang bukan Islam, kita serahkan kepada pihak yang bisa mengajarkan mereka. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan tidak baik. Semua agama mengajarkan baik. Makanya kita serahkan kepada orang-orang. Kita tidak benarkan di Universitas Syahkollah orang yang tidak beragama. Kalau Anda mengatakan saya ateis, besok pagi saya akan buat surat saya Anda keluarkan dari Universitas Syahkollah. Karena Indonesia juga menganut tidak boleh orang tidak beragama. Artinya semua orang Indonesia harus beragama. Itu harus dipahami bersama. Hari ini kita memberikan pengarahan tentang bagaimana UP3AI yang akan dilaksanakan. Nanti Pak Ihsan, Dr. Ihsan akan memberikan bagaimana di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu memang sangat susah. Tidak berhadapan dengan seorang dosen yang bisa membimbing Anda, bisa memberikan pengarahan, dan bisa melihat wajah. Apa bedanya Anda kuliah di Universitas Syahkollah dengan universitas yang lain? Kita ingin memberikan academic atmosphere yang berbeda. Setiap universitas, academic atmosphere akan berbeda. Anda bisa kuliah dimanapun. Tapi tidak akan sama seperti Anda kuliah di Universitas Syahkollah. Walaupun sama kotanya Darussalam, sama di kota Darussalam, mungkin di Kopelma Darussalam ada universitas, tapi pasti akan berbeda. Anda akan kuliah di Unsyah, akademik atmosfernya akan berbeda. Apa yang akan Anda dapatkan? Makanya tidak akan bisa digantikan dengan kuliah secara daring. Kita tahu hari ini harus kuliah secara daring. Tujuan utamanya adalah bagaimana COVID-19 tidak menyebar. Sehingga kita harus kuliah secara daring. Kita tidak tahu kapan kuliah secara daring ini akan selesai. Kita tetap buka. Prediksi awal kami dulu, di awal-awal bulan Maret, April, yang mulai daring, semester ini akan selesai. Semester yang lalu akan selesai. Tetapi tidak banyak yang dikerjakan oleh pemerintah Aceh terutama, sehingga penyebarannya hari ini lebih dahsyat dibandingkan di tempat-tempat lain. Karena kita harus bersama. Tidak ada kata lain. Kebersamaan adalah hal yang sangat penting. Ada 3 kata kunci di Universitas Syahkollah yang sering saya sampaikan. Yaitu kita harus bekerja secara ikhlas. Yang kedua, kita harus jujur. Yang ketiga, kita harus bersama.
Kalau ini, kata-kata ini yang jadilah Anda seorang Muslim, Anda akan ikhlas. Anda salat setiap waktu harus ikhlas. Kalau tidak ada gunanya Anda salat. Keikhlasan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semua perintahnya. Yang kedua, kita harus jujur. Kalau Anda tidak jujur kepada diri sendiri, apalagi jujur kepada orang lain. Yang tiga, kita harus bersama dalam menghadapi apapun. Tapi jangan bersama dalam ujian. Silakan belajar bersama, silakan berdiskusi bersama. Tetapi begitu ujian, Anda dihadapkan satu-satu. Sama nanti. Kita bisa salat bersama, berjamaah. Tetapi begitu Anda masuk ke liang kubur, Anda tidak ada satu orang pun yang akan membantu Anda. Apalagi di yaumil akhir nanti. Tidak ada semuanya. Tidak ada bantuan apapun. Apa yang Anda kerjakan di dunia ini, tangan Anda nantinya akan menjawab. Bukan hanya mulut Anda yang dikunci. Kalau Anda masih percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah 14 sahabat yang lalu. Karena itu hak Anda. Tidak memaksa Anda percaya kepada saya, tapi percayalah kepada Allah. Nabi bisa berdebat dengan Anda. Fatur dan hadirin semuanya yang saya muliakan. Yang kedua, hari-hari ini kita menghadapi pandemi tadi, COVID-19. Saya ingin lanjutkan yang kedua. Bagaimana belajar di Universitas Syekh Kuala? Ini universitas yang disebut oleh masyarakat Jantung Hati Rakyat Aceh. Kenapa disebut sebagai Jantung Hati Rakyat Aceh? Kenapa lahirnya Darussalam? Anda harus belajar tentang sejarah. Harus belajar tentang sejarah Aceh. Siapa Syekh Kuala? Syekh Kuala seorang ulama besar di abad ke-16. Beliau seorang ulama besar di abad ke-16, 17 lah. Beliau yang mengatakan bahwasanya seorang Muslim, ya, perempuan, itu boleh menjadi pemimpin. Sehingga Aceh ini dipimpin hampir 60 tahun oleh perempuan sebagai sultan. Jadi saya ingin Anda belajar Islam secara benar. Apa yang diajarkan oleh Nabi kita, apa yang difirmankan oleh Allah SWT. Sehingga akan berdiskusi nantinya. Kenapa UP3I ada? Supaya bisa berdiskusi tentang agama kita. Apa itu syariah? Syariah itu bukan hanya tutup kepala, bukan hanya dikejar-kejar wanita. Syariah itu adalah bagian dari kehidupan kita. Hari ini misalkan syariah bank, betul-betul harus jadi bank yang syariah. Hukum syariah, kita ikuti hukum syariah, bukan? Makanya saya selalu katakan saya ingin orang-orang yang ahli tentang syariah di Indonesia. Kita membuka program studi ekonomi syariah dan hal-hal lain yang banyak nih Ustadz kita, Pak Ustadz kita, Pak Prof Fatur, Pak Fatur belum Prof. Pak Fatur itu seorang ahli kimia, tapi seorang yang hafiz. Nah, hafiz Prof Fatur. Nanti saya ingin tantang di Prof Fatur yang ini. Saya akan memberikan apa ya seperti biasa lah Prof Fatur. Ada anak-anak kami ini yang bisa hafal Al-Quran dengan baik. Ya, mungkin di antara berapa ratus ini, ya, saya nggak tahu. Ini di antaranya ada yang hafiz. Dari 6.000 lebih kita ada yang terima, hafiz 30 juz. Mudah-mudahan nanti semuanya ya, bisa hafiz 1-2 juz. Pasti orang tua Anda akan sangat senang. Kenapa orang tua Anda mengizinkan Anda untuk kuliah di Unsyah? Karena tadi saya bilang, ada sesuatu yang kita berikan. Dan jaga marwah Universitas Syekh Kuala. Siapa yang jaga marwah? Kita semuanya. Bukan hanya rektor, bukan hanya dekan, atau wakil rektor, atau Pak Fatur, Pak Isan, Pak Enjus, bukan. Kita semuanya. Marwah dari nama Universitas Syekh Kuala tadi. Seorang ulama besar yang hidup di abad ke-17, 16. Ya. Yang membuat, ya, nanti baca sejarah. Baca sejarah.
Karena sejarah adalah sangat penting. Kalau enggak, Allah tidak firmankan di dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Quran sejarah. Hampir berapa? 30% lebih dalam Al-Quran adalah sejarah. Umat-umat sebelum Muhammad SAW. Allah ceritakan mulai dari Nabi Adam. Ya, bagaimana umat-umat Nabi Lut. Beda. Anak kami yang saya banggakan semuanya, selamat sekali lagi kepada Anda semuanya yang telah diterima di berbagai fakultas, di berbagai program studi, belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin sesuai dengan cita-cita Anda. Dengan tujuan utama kita di dunia ini adalah bagaimana memperbaiki kehidupan kita lebih baik dari hari ini. Kehidupan kita di dunia ini lebih baik. Baik Anda menemukan sesuatu. Anda hari ini kita lihat. Saya ingin beri contoh, ini sebelum saya tutup. Kita hari ini bisa menggunakan yang namanya Zoom. Ini adalah ilmu pengetahuan yang didapat bukan oleh seorang Muslim. Anda pikirkan, kalau Zoom ini didapat oleh orang Muslim dan yang meninggal, dan Zoom ini digunakan seperti hari ini, dia akan mendapat pahala. Anda berpikir, kalau kita gunakan YouTube yang didapat seorang Muslim, dan dia gunakan untuk berceramah seperti hal-hal untuk keagamaan, dia akan selalu berpahala. Kita bisa hidup di dunia ini sampai 100 tahun. Tapi itu adalah umur yang pendek. Dibandingkan umur yang Allah akan berikan di yaumil akhir nantinya. Tidak ada artinya. Dan belajar, saya ingin Anda belajar agama, firman-firman Allah, dan kaitkan dengan ilmu yang Anda belajar sekarang. Mulai hari ini Anda belajar ilmu, kaitkan ilmu. Apakah Anda seorang ekonom? Apakah Anda seorang ahli kimia? Ahli fisika? Atau ahli yang lain? Wah, ini ada yang mana? Ada adik-adik masih kecil, tolong ditutup saja. Tolong ditutup. Operator tutup aja dulu semuanya. Tutup, di-unmute secara otomatis. Baik Pak, bentar Pak kita unmute. Kondisi di Darussalam hujan lebat Pak. Mati lampu. Oh, mati lampu, oke. Ya, ya, terima kasih. Supaya kita ini. Jadi, Anda berpikirlah. Ini kok. Ya. Allah sudah firmankan di dalam Al-Quran. Kenapa Anda pernah bertanya, kenapa Allah firmankan surat pertama dalam Al-Quran atau ayat pertama yang turun kepada Nabi kita? Kalau dalam Al-Quran Al-Fatihah, ya. Tapi ayat pertama yang turun kepada Nabi kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada nggak berpikir? Ini adalah penutup para Nabi. Kenapa Allah turunkan kepada Muhammad Rasulullah? Itu Iqra.
Artinya harusnya orang-orang Muslim, orang-orang yang di depan, orang-orang yang pintar, yang melihat, dengan membaca setiap kegiatan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ilmu itu menjadi berkah. Setiap Anda pergi menyebut nama Bismillah. Setiap memulai sesuatu menyebut nama Bismillah. Kita ingin keberkahan dari setiap perbuatan kita. Jadilah seorang Muslim yang baik. Tunjukkan, saya ingin anak-anak Unsyah itu orang-orang Muslim yang baik. Orang-orang yang beragama yang baik. Jadi contoh bagi kehidupan kita. Orang Aceh ada 5 juta, orang Indonesia ada 265 juta. Jadi contoh untuk merubah kita sebagai negara Muslim yang terbesar di dunia. Menjadi negara yang terdepan. Apakah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kalau kita semua bersama, nggak ada yang tidak mungkin. Kita udah berusaha. Selebihnya, berdoa. Allah yang akan menentukan. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita hanya berusaha, insya Allah. Semuanya Anda bisa menjadi seorang gubernur, Anda bisa menjadi seorang presiden, Anda seorang menteri. Gak ada yang mengatakan tidak bisa. Kalau Allah menghendaki, tidak ada seorang manusia pun bisa menahannya. Anda ingat bagaimana Daud ya. Sebelum saya tutup, ya selamat sekali lagi bagi Anda semuanya. Ya, silakan belajar dengan rajin. Apapun tadi sudah disampaikan oleh Pak Enjus, ya silakan menghubungi. Bukan hanya saya ingin katakan Anda. Apapun kesukaran Anda ada dosen PA, pembimbing akademik. Silakan menghubungi pembimbing akademik. Kalau juga tidak berhasil, Anda silakan hubungi saya. Nomor HP saya 08 12 0812 690 menjadi jantungnya 5619 Pak, coba ulangi lagi, Pak. 0812, saya ulangi 0812 Belum, Pak. Udah, 0812 690 5612. Oke, saya tulis saja, Pak. Oke, udah ditulis. Bu Jaratul, oh iya, tadi saya nggak ingat ada Bu Jaratul Idami. Terima kasih Bu Jaratul Idami yang sudah menulis. Ini, silakan. Ini udah. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih semuanya pada panitia dan juga mentor dan juga mungkin juga ada yang hadir ya, dan juga pada dosen pembimbing dan terutama pada Pak Fatur. Saya ini Prof Fatur ya. Mudah-mudahan Pak Fatur ini jadi Prof nggak lama lagi nih. Bu Jaratul juga nih. Amin ya Allah, amin amin. Amin. Terima kasih semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung saja untuk menghemat waktu kita membacakan sebuah ayat surah Al-Mujadilah ayat 11. Mungkin jadi iktibar untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulul karim. Adik-adik yang dirahmati Allah, Ustaz Fatur yang saya hormati, Ustaz Enjus dan para pengurus sekalian,
Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersua melalui online atau daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi pahala kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis zikir. Ayat tadi yang saya bacakan itu adalah surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan padamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang beriman. Jadi adik-adik, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah saat ini kita sedang diuji oleh Allah dengan musibah pandemi. Musibah ini tidak boleh membuat kita malah jauh dari Allah dengan tidak melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah dalam ayat tadi? Jelas disebutkan adalah perintah menuntut ilmu. Jadi adik-adik masuk ke unsiah itu dalam rangka menuntut ilmu. Dan pandemi ini tidak boleh melemahkan azam, niat adik-adik, tekad adik-adik untuk menuntut ilmu di unsiah. Dengan segala kekurangan dan adaptasi kita dalam menghadapi pandemi. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi, sebelum kita mulai materi singkat kita, saya akan singkat saja. Itu mari kita, terutama adik-adik yang baru masuk ke unsiah, untuk memperbaiki niat bahwa kita kuliah di unsiah ini karena ingin melaksanakan perintah Allah untuk menuntut ilmu. Jadi bukan pingin jadi dokter, bukan pingin jadi insinyur, bukan pingin kerja di bank, bukan pingin jadi guru, dosen, dan sebagainya. Tapi kita masuk ke unsiah karena perintah Allah menuntut ilmu. Jadi kita melaksanakan perintah Allah untuk menuntut ilmu, maka kita berada di unsiah. Jadi itu dulu. Sehingga apa? Setiap detak jantung adik-adik, setiap desah nafas adik-adik, setiap langkah kaki adik-adik, itu akan terhitung ibadah. Sampai adik-adik nanti selesai kuliahnya. Ya, sampai adik-adik tamat di wisuda, semua senang, orang tua bangga, unsiah juga berbahagia karena meluluskan sarjana. Pada saat itulah semua dihitung ibadahnya. Jadi mari kita perbaiki niat, ya, adik-adik refresh niatnya bahwa masuk unsiah ini karena perintah Allah. Nah, kemudian adik-adik nanti jadi dokter, jadi perawat, jadi insinyur, jadi sarjana ekonomi, dan seterusnya. Itu adalah bonus kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi. Apa janji Allah? Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, saya pernah bertemu dengan seorang teman, yaitu dokter. Ya, beberapa tahun yang lalu saya ke Aceh Tengah, dia itu dokter. Perempuan. Tapi dia tidak praktek dokter. Dia menjalankan bisnis kopi orang tuanya. Nah, lalu ditanya, kenapa susah-susah sekolah masuk ke dokteran, jadi dokter kok melakukan bisnis? Dia ekspor kopinya ke Starbucks di Amerika. Nah, kenapa? Saya dimudahkan. Saya dimudahkan dengan gelar saya ini, dengan pendidikan saya ini, dengan ilmu saya ini dalam berbisnis. Ada juga yang jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga, kenapa harus sekolah tinggi-tinggi cuma jadi ibu rumah tangga? Itu salah. Mendidik anak adalah tugas mulia yang sangat berat. Harus orang-orang berilmu yang menjalankannya. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, musibah pandemi ini tidak boleh menyurutkan niat kita untuk tetap optimis dalam menuntut ilmu. Nah, lalu apa bedanya di masa pandemi dengan di masa yang dulu, sebelum pandemi? Jadi adik-adik kita ini, sadar atau tidak sadar, itu adalah orang-orang pilihan Allah. Kenapa? Pandemi ini terjadi 100 tahun sekali.
Kalau outbreak sering, tapi kalau pandemi itu jarang terjadi. Artinya orang-orang yang diuji oleh Allah melalui sebuah pandemi, itu artinya orang-orang pilihan. Jadi jangan meremehkan atau underestimate terhadap diri sendiri. Artinya kita mampu. Nah, oleh karena itu, maka kita harus bersikap dengan baik sesuai dengan keinginan yang Allah berikan kepada kita. Nah, dalam proses belajar mengajar, itu ada sistem belajar modern. Sistem belajar modern itu banyak dipraktekkan di negara-negara maju. Nah, kebetulan saya pernah tinggal di Jerman selama 7 tahun. Saya pernah belajar di sana, saya melihat orang-orang Jerman itu kalau belajar itu serius dia. Dia hari Sabtu Minggu dia mabuk. Ya, itu jangan kita tiru. Ya. Dia minum paling kuat, orang Jerman itu minum tua, minum bir. Tapi Senin sampai dengan Jumat dia belajar. Susah kita jumpai dia di tempat-tempat hiburan. Dia adanya di mana? Di perpustakaan. Di dalam kereta api mereka membaca. Nah, bagi mereka yang belajarnya sistem modern seperti itu, pandemi ini itu tinggal menyesuaikan diri aja. Artinya, adik-adik, nanti di saat proses belajar mengajar tidak boleh minta disuapkan semuanya ilmunya. Ilmunya itu cari sendiri, belajar sendiri. Dosen hanya mengarahkan saja. Dosen hanya menjawab pertanyaan. Dosen hanya membimbing diskusi. Jadi tidak disuap ilmunya lagi. Bukan masanya lagi. Apalagi pandemi. Dosen tidak bisa memperhatikan akhlak adik-adik di rumah. Dosen tidak bisa melihat tingkah laku adik-adik saat kuliah. Jadi sekarang sistem belajarnya adalah sistem belajar modern. Adik-adik cari sendiri materi kuliah besok apa. Adik-adik cari di internet banyak. Cari di buku, cari di paper, di jurnal. Baca dulu. Lalu nanti pada saat kuliah ngapain? Setelah dosen kasih pengantar, kuliah pengantar, maka ditanyakan, didiskusikan. Apa yang dibaca, disampaikan supaya teman lain yang belum tahu juga bisa tahu. Begitu caranya kalau mau sukses dalam kuliah di masa pandemi ini. Jadi tidak bisa kita nunggu dosennya menyuap kita, memberi makan kita dengan ilmu itu satu persatu, tidak bisa lagi. Jadi harus proaktif untuk mencari, belajar, lalu nanti dosennya akan membimbing diskusi. Yang kedua adalah poin terkait tentang akhlak. Jadi penilaian dalam belajar mengajar itu banyak, bukan hanya ilmunya, tapi juga tingkah laku atau akhlaknya. Dan ini sangat sulit bagi kami para dosen. Saya di kuliah, saya ngajar di Fakultas Kedokteran. Itu dokter itu dituntut untuk beretika karena dia akan berhadapan dengan pasien, dengan manusia. Dia harus punya etika yang tinggi. Nah, dalam pandemi sekarang itu sulit kita mengendalikan atau mendidik etika dan akhlak. Kenapa? Karena kita tatap muka hanya di layar. Kita tidak bisa melihat gerak-gerik sehari-harinya di kampus. Oleh karena itu, maka adik-adik harus juga memperbaiki akhlaknya. Ya. Memperbaiki bagaimana tingkah lakunya, berbicaranya, bersikap terhadap sesama, terhadap orang tua, terhadap guru atau dosen, dan terhadap teman. Tentu sikap dan tingkah laku kita akan berbeda. Seperti Pak Rektor sampaikan tadi bahwa di Unsiah belajar agama itu tidak hanya di mata kuliah MKU agama, tapi kita disupport, didukung oleh program-program UP3I yang jamnya itu jauh lebih banyak daripada jam mata kuliah agama itu sendiri. Untuk apa? Untuk menciptakan lulusan yang berakhlak, yang jujur, seperti kata Pak Rektor tadi. Nah, terkait dengan suasana pandemi, ya, ada langkah strategis yang sangat bagus yang diambil oleh Unsiah. Ya. Ada langkah strategis yang sangat baik yang diputuskan oleh Pak Rektor pada bulan Maret tahun ini. Itu adalah dengan membeli real time PCR, alat untuk deteksi COVID-19 ke Unsiah. Pada saat itu tidak ada pimpinan yang berpikir ke arah sana. Pimpinan daerah dari mulai PLT sampai ke bawah-bawahnya tidak ada yang berpikir untuk membeli alat itu.
Tapi Unsiyah dengan sangat cerdas memutuskan untuk membeli alat itu. Pada saat itu saya ada di rumah Pak Rektor dan beliau langsung bilang, Pak Ihsan, kita beli. Karena apa? Karena Unsiyah ingin punya peran dalam memutus rantai penularan. Dengan apa? Dengan deteksi ini. Jadi mulai saat itu kita sampai hari ini sudah 11.000 sampel kita periksa. Dan dari seperti disampaikan oleh Pak Rektor tadi, 20%-nya itu 19, sekian itu positif. Artinya apa? Proses penambahan kasus tidak terkendali. Orang positif jalan-jalan kemana-mana. Ya, tidak tahu kita di kedai kopi, di pasar, di tempat-tempat keramaian umum, kita tidak tahu siapa yang positif, siapa yang negatif. Maka dari itu kita jaga. Yang ketiga, untuk adik-adik yang tinggal di tempat kos, ya, adik-adik yang tinggal di tempat kos, itu mohon protokol kesehatannya itu dijaga dengan ketat. Karena kalau sistem asrama, satu orang tertular, maka semua akan tertular. Nah, jangan lupa juga, yang tinggal bersama orang tua, itu juga harus ekstra hati-hati menjaga diri. Kalau sayang dengan orang tua. Seperti disampaikan oleh Pak Rektor tadi, yang kita khawatirkan sebenarnya bukan adik-adik. Tapi yang kita khawatirkan adalah orang tua, anak-anak, kemudian orang-orang dengan komorbid. Orang-orang yang punya hipertensi, punya diabetes, punya penyakit jantung, post-stroke, dan sebagainya. Mereka itu sangat rentan untuk mengalami keluhan yang berat atau bisa fatal hingga meninggal. Angka mortality rate atau angka kematian itu terus meningkat di Aceh. Ya, kalau menurut WHO pandemi itu terkendali kalau positif rate-nya di bawah 5%. Nah, hari ini Aceh hampir 20%. Nah, jadi itu yang perlu kita ingat. Yang terakhir, saya tidak mau berpanjang-panjang. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan tips. Adik-adik silahkan dengar, silahkan catat, dan sampaikan ke keluarga, ke teman-teman, ke siapapun yang adik-adik bisa jangkau. Kalau punya medsos, punya Facebook, punya Instagram, tulis di Instagramnya. Kenapa? Karena itu adalah ibadah adik-adik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya berikan 3 tipsnya untuk terhindar dari COVID-19 ini. Ya. Jadi saya sampaikan ini, tolong adik-adik sampaikan ke kawan-kawannya, ke orang tua, ke keluarga, di medsosnya, di Facebook, di Instagram, silakan. Ada tiga jalan supaya kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. 1, iman. Ya. Yang pertama apa? Iman. Yang kedua, aman. Dan yang ketiga, imun. Nah, jadi ada 3 tipsnya. 1, iman. 2, aman. 3, imun. Jadi A, I, A. Ya. Apa itu iman? Dalam masa wabah ini, yang pertama kita lakukan adalah jaga ibadah. Jadi jangan karena pandemi ibadah nggak lagi. Justru makin kuat ibadah kita supaya Allah cabut ini pandemi dari bumi kita ini. Jadi yang pertama, poin iman ini adalah jaga ibadah. Yang kedua, perbanyak zikir. Ini poin iman yang kedua. Jadi poin iman yang pertama, jaga ibadah, perbanyak zikir. Yang ketiga, jaga tilawah Qur'annya. Jadi selama pandemi, baca Qur'an harus lebih banyak. Ya, jadi jaga ibadah, perbanyak zikir, jaga tilawah, dan yang terakhir untuk poin iman ini adalah selalu berdoa kepada Allah. Berdoa supaya kita dilindungi dari penyakit ini, keluarga kita dilindungi dari penyakit ini, umat Islam seluruh dunia dilindungi dari penyakit ini, dan penyakit ini dicabut oleh Allah dari muka bumi. Karena Allah yang mendatangkan, Allah juga yang akan mencabut nanti. Itu yang pertama, iman. Tips yang kedua, aman. Aman itu apa? Yang pertama, jaga jarak. Jadi kalau adik-adik ketemu kawan boleh. Kalau penting kali boleh. Tapi jaga jarak bicaranya. Tidak seperti sebelum wabah. Bicara dekat-dekat nggak apa-apa. Tapi jikalau wabah,
Maka aman yang pertama adalah jaga jarak. Jarak aman itu 1,5 sampai 2 meter. Jadi kalau mau duduk, duduklah jaraknya 2 meter, insya Allah aman. Ya, usahakan jangan di ruang tertutup tanpa ventilasi. Kenapa? Karena aerosol dari mulut itu bertahan lebih lama di dalam udara tertutup. Nah, jadi aman yang pertama adalah jaga jarak. Aman yang kedua adalah ini, pakai masker. Kalau adik-adik keluar, pakai masker. Nah, ini ada yang pakai masker nih di depan saya nih. Ya, jadi pakai maskernya. Itu tips aman yang kedua. Yang pertama jaga jarak, yang kedua pakai masker. Yang ketiga, aman yang ketiga adalah cuci tangan. Ya, jadi iman udah tadi, aman sudah selesai. Aman ada 3, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Adik-adik, virus penyebab COVID-19 ini namanya SARS-CoV-2. Ya, Severe Respiratory Syndrome Coronavirus 2 namanya, SARS-CoV-2. Virus ini dia punya spike. Spike itu adalah protein yang akan melekat pada saluran nafas kita. Nggak ada spike ini, dia nggak bisa menginfeksi kita. Nah, karena envelop atau pembungkusnya dari lemak, maka kalau adik-adik cuci tangan pakai sabun, lemaknya itu akan luntur dia. Kalau lemaknya luntur, protein spike-nya akan terurai. Adik-adik kalau udah virusnya sudah terurai, envelopnya, lemaknya itu, spike-nya sudah terurai, sudah hilang, maka adik-adik minum pun virusnya nggak apa-apa lagi. Kenapa? Karena tidak ada protein yang bisa menembus sel kita lagi. Makanya cuci tangan dengan sabun itu menjadi penting. Adik-adik ke pasar, pulang cuci tangan dulu. Jangan pegang mata, jangan pegang hidung, jangan pegang mulut. Tips terakhir setelah iman, aman adalah yang ketiga, imun. Imun itu adalah menjaga imunitas tubuh kita. Ada 3 hal yang adik-adik harus lakukan di masa pandemi ini. Yang pertama, untuk imun yang pertama, jaga pola makan. Jadi makan makanan sehat. Jangan alasan nggak bisa keluar rumah karena social distancing, kemudian nggak makan. Ya, makan tetap makan makanan yang sehat. Yang micin-micin ditunda dulu lah. Ya, makanan-makanan junk food itu ditunda dulu. Sekarang makan sayur, makan buah, makan nasi dengan ikan, dan seterusnya. Yang kedua, untuk imun yang kedua, istirahat yang cukup. Ya, karena kita sekarang berdaring ria, menggunakan internet, lalu nggak tidur-tidur sampai tengah malam, online terus. Nah, itu juga tidak baik. Yang ketiga atau terakhir dari imun adalah olahraga. Saya alhamdulillah masih lihat banyak orang bersepeda di jalan. Nah, cuma jangan lupa pakai masker. Ya. Olahraga jangan lupa pakai masker. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi untuk imun, tips yang ketiga, imun ini jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga. Jadi kalau adik-adik ingin terhindar dari COVID-19 ini, maka 3 tips ini tolong dijalankan, disampaikan ke teman-teman lain, ada iman, ada aman, ada imun. Insya Allah kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik sukses kuliah di Unsia, tamat jadi sarjana, lulus cum laude dengan nilai terbaik, dan mudah-mudahan semuanya sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan kepada adik-adik untuk bisa mematikan suaranya dulu. Nanti yang mau bertanya, silahkan memencet raise up ya. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Risan yang sudah memberikan materi yang luar biasa kepada kita semua. Adik-adik jangan lupa mencatat apa yang sudah disampaikan tadi, karena nanti di absen yang sudah kami kirim ke chat Zoom ini harus melampirkan bukti berupa foto catatan yang adik-adik catat di rumah. Jadi nanti di absen tersebut sudah kami
sertakan menu untuk mengupload foto bukti catatan. Pak, saya mau bertanya. Sebentar ya. Kita berikan kesempatan ini kepada Miftah Diana ya. Silakan Miftah Diana. Dibuka dulu suaranya. Halo? Halo, Pak. Ya, silakan. Yang bertanya saya Pak Jus Febriani. Ya, silakan Febriani. Untuk pengisian absen dan Pak, bagaimana kalau yang baru join? Sementara di situ dibilang kalau kita harus mengirimkan bukti kalau kita ada mendengarkan. Halo Pak, halo. Suaranya putus-putus. Jaringan Pak. Ya, untuk pengisian catatan itu minimal mendengarkan materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Ihsan ya. Dan melampirkan catatan yang sudah kawan-kawan catat di kertas, difoto dan diupload di menu upload catatan atau resume. Pak, saya mau nanya Pak. Ini mau nanya tentang apa? Tentang penguploadan filenya Pak. Apa yang punya Dr. Ihsan aja Pak? Semua boleh, tapi minimal yang Dr. Ihsan ya, yang materi yang disampaikan oleh Dr. Ihsan. Oke Pak. Untuk pertanyaan tentang catatan dan di luar dari materi ya, kita akan jawab via chat saja ya. Ini yang ingin bertanya kepada Dr. Ihsan, kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Salam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, saya dari Prodi Teknik Pertambangan. Maaf, kamera saya tiba-tiba menghitam. Saya ingin bertanya, tadi di penjelasan Ustadz Enzus Tinianus ada 3 program utama yaitu Iqra, Ibadah, dan Mentoring. Yang dimaksud dengan mentoring, apakah nanti kami para mahasiswa baru dibimbing untuk melatih mentor atau gimana Pak? Boleh. Ustaz Enzus masih ada? Gimana Pak? Atau saya jawabannya? Boleh Ustaz. Boleh Pak. Baik. Jadi program kita itu seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Enzus. Ada Iqra, ada praktek ibadah, ada mentoring. Iqra itu fokusnya adalah membina atau membimbing, memperbaiki bacaan Quran. Ya, karena kita orang Islam, kita bisa baca penuntun hidup kita, Al-Quran, maka kita semua akan dibina, dibimbing ke arah sana. Tidak peduli apakah dia sudah lancar atau belum, semua akan ikut program ini dan sama-sama kita mensukseskannya di semester pertama. Kemudian yang kedua ada praktek ibadah. Praktek ibadah itu adalah bagaimana cara yang benar dalam menjalankan ibadah, mulai dari taharah, bersuci, sholat, nanti ada tajis mayat, kalau ada yang meninggal bagaimana mengelola jenazahnya, kemudian ada juga haji dan seterusnya. Jadi praktek ibadah. Yang ketiga yang ditanyakan adalah mentoring. Mentoring itu adalah pembinaan terkait dengan ilmu dasar-dasar Islam. Jadi disampaikan nanti materi-materi terkait dengan Islam. Karena sekarang dalam masa pandemi, maka kita akan laksanakan secara daring atau online. Nanti adik-adik akan dibimbing atau dibina dalam grup-grup kecil. Jadi mereka akan ada coaching klinik nanti. Itu namanya grup mentoring.
Ada satu mentor, ada beberapa orang anggotanya. Nah, anggota itu adalah adik-adik peserta mentoring. Mentor itu adalah mereka yang ditunjuk atau diseleksi oleh UP3AI fakultas masing-masing. Di Fakultas Kedokteran, saya baru selesai mewawancara mentor yang ikhwan kemarin malam. Dan kita sudah tunjuk 8 orang mentor ikhwan untuk membina adik-adik di Fakultas Kedokteran. Yang akhwat juga sudah selesai. Jadi makna dari mentoring adalah mempelajari dirosah Islamiyah atau ilmu-ilmu dasar tentang agama Islam. Mungkin itu penjelasan singkat saya. Ya, terima kasih Dr. Ihsan. Terima kasih, Pak. Semoga bisa dimengerti oleh semuanya ya. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Saya dari Fakultas MIPA jurusan Manajemen Informatika. Mau tanya apa poin penting dari Ustadz Ihsan, karena tadi kami ada gangguan jaringan di lampu. Ya, baik. Itu. Jadi saya ulangi. Poin-poinnya aja, dokter. Baik. Jadi poin pertama ya. Ini untuk semua, bukan untuk si Faiz tadi, tapi untuk semua ya. Poin pertama, adik-adik mahasiswa baru harus memperbaiki niat dalam menjalankan studi di Unsia. Apa niatnya? Niatnya adalah ingin melaksanakan perintah Allah untuk menuntut ilmu. Seperti dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi. Ya, saya sebutkan tadi. Saya ulangi berulang kali ya. Supaya apa? Supaya dalam setiap detik, dalam setiap desah nafas, denyut jantung adik-adik selama di Unsia ini bernilai ibadah kalau niatnya benar. Nah, jadi adik-adik lagi duduk di mana belajar itu ibadah. Adik-adik lagi di tempat kos itu ibadah. Adik-adik lagi di rumah online daring itu ibadah. Kalau niatnya benar. Jadi hari ini kita perbaiki niat. Itu poin pertama. Poin kedua, sistem pembelajaran online atau daring ini menuntut adik-adik mahasiswa Unsia untuk kreatif dan rajin untuk belajar mandiri. Ya, itu poin kedua. Jadi pelajaran ilmunya tidak hanya disuapin oleh dosennya, tapi dosen menjadi pengarah diskusi, menyampaikan kuliah pengantar, lalu akan membimbing, menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik yang dibaca terlebih dahulu. Itu poin kedua. Ya, poin ketiga, dalam proses pembelajaran online, poin akhlak akan terkendala karena kami para dosen tidak bisa melihat adik-adik secara langsung. Oleh karena itu, dituntut kepada semua mahasiswa Unsia untuk senantiasa memperbaiki tingkah laku dan akhlaknya. Baik itu lisan, maupun tulisan, maupun tingkah laku atau gerak-gerik. Jadi akhlak dalam tulisan, dalam lisan, dalam gerak-geriknya itu diperbaiki. Nah, supaya apa? Tujuan pembelajaran tercapai. Dan poin terakhir saya memberikan tips tadi, tips untuk terhindar dari COVID-19. Ya, jadi saya memberikan 3 tipsnya. Bagaimana sih, Dok, supaya saya tidak kena COVID? Kan gitu orang tanya. Takut ini sebentar-bentar orang meninggal sekarang. Barusan ada yang meninggal 1. Saya barusan lari ke bawah melihat hasil swab terhadap 1 orang pasien yang baru saja meninggal. Jadi setiap hari orang meninggal karena COVID. Ada yang tua, ada yang muda. Ya. Nah, jadi saya memberikan 3 tips untuk semua kita, adik-adik. Makanya tadi saya katakan, adik-adik kalau catat sendiri nggak cukup, tapi sampaikan ke orang lain. Baik keluarga, teman-teman, di Facebook, di Instagram atau apapun itu, supaya orang tahu. Ya, tipsnya apa? 1, iman. Ya. 2, aman. 3, imun. Ya. Iman itu ada 4 poin. Ya, apa yang saya lakukan terhadap iman ini? Iman itu ada 4 poin. Pertama, jaga ibadah. Jadi selama pandemi ibadah dijaga supaya bagus, supaya berkualitas.
Ya. Yang kedua, perbanyak zikir. Ya. Yang ketiga, jaga tilawah Quran. Jadi baca Quran selama tilawah, selama pandemi, jangan pandemi nggak baca Quran. Kemudian yang keempat, selalu berdoa. Doa kepada Allah supaya kita dilindungi dari penyakit ini. Keluarga kita dilindungi dari penyakit ini. Orang Aceh, orang Indonesia, seluruh penduduk dunia dilindungi oleh Allah. Jadi itu poin iman. Tips yang kedua, aman. Ya. Apa itu tips aman? Yang pertama, jaga jarak. Adik-adik, penularan COVID ini melalui droplet, ya, dari loncatan air liur yang kecil-kecil itu. Jadi kalau kita mau bicara dengan orang lain, itu jaga jaraknya. Tidak bisa seperti sebelum pandemi, duduk dekat-dekat. Nah, ini jaga jarak 1,5 sampai 2 meter. Ya. Yang kedua, pakai masker. Tips aman yang kedua, pakai masker. Kalau mau dirinya aman. Ya, jadi pakai masker. Kemana-mana adik-adik pakai masker. Ya, supaya apa? Kalau kita positif, kita tidak menularkan ke orang lain, mungkin kita positif nggak ada gejala, kita nggak tahu. Ya. Kalau kita negatif, tidak menghirup udara dari nafas orang yang positif di sekitar kita. Jadi pakai masker itu untuk yang negatif maupun yang positif. Ya, itu tips aman yang kedua, pakai masker. Tips aman yang ketiga, cuci tangan pakai sabun dan air. Ya. Jadi tips yang ketiga, cuci tangan pakai sabun dan air. Sederhana sekali. Kalau kita cuci tangan, ada virus di tangan kita, mungkin ada orang bersin di meja, lalu kita pegang meja itu, lalu virus lempel di tangan kita. Kalau kita cuci tangan, hilang dia. Nah, jadi tips aman yang ketiga, cuci tangan. Ya. Kemudian tips yang ketiga, yang terakhir, imun. Ya. Imun itu artinya menjaga imunitas atau daya tahan tubuh. Nah, menjaga imunitas atau daya tahan tubuh. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal. 1, jaga pola makan, makanan sehat. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, olahraga. Ya, olahraga yang teratur. Nah, jadi kalau ini dilaksanakan, tip iman, aman, dan imun ini, maka insya Allah kita akan terjaga atau terhindar dari penyakit COVID-19 yang sedang melanda dunia. Itu poin saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Ihsan. Mungkin kita padai saja pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini, berhubung juga semua pemateri sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Syahkuala yang sudah bersama kita di pertemuan yang berbahagia ini. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Silahkan dibuka kameranya. Kita akan print screen. Sudah, 1, 2, 3, senyum. Alhamdulillah, sudah selesai kita laksanakan pembukaan UP3I pada pagi yang berbahagia ini. Ya, untuk penjelasan tentang UP3I dan program mikro sudah kami share di kolom chat. Ya, silahkan dilihat, dan juga absen juga sudah kami share, ya, sudah kami kirimkan di kolom chat. Bagi adik-adik belum sempat masuk, mohon disampaikan kepada kawan-kawannya. Nanti kita akan upload ya rekaman meeting Zoom ini ke akun YouTube UP3I Indonesia. Ya, kami juga memohon maaf berhubung juga terjadi gangguan yang tidak kita rencanakan sebelumnya. Ya, kami juga mohon maaf kepada adik-adik semua. Ya, insya Allah nanti kalau ada agenda di sesi selanjutnya akan kita kabarkan di grup UP3I masing-masing. Ya, mohon semua adik-adik memastikan dirinya masuk ke dalam grup pembinaan UP3I di fakultasnya masing-masing. Ya, nomor
Wakil Direktur atau pengurus UP3I sudah kita upload Udah dengar ya? video UP3I ya yang ada di Instagram. Atau ngomong aja. Pak Endus, Jangan lupa doa dari Pak Endus. Oh iya, mohon maaf. Mungkin selanjutnya ya kita persilahkan ya kepada Pak Endus untuk memimpin membaca doa ya agar segala yang kita niatkan dan kerjakan akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Pak Endus, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, adik-adik semuanya. Saya ingatkan kembali bahwa media ini harus Anda ikut ya. Jangan dengar setan. Karena setan cari kawan. Orang-orang yang tidak lulus terus berusaha supaya banyak yang nggak lulus. Akibatnya apa? Anda gagal kuliah nanti. Ini bukan cerita hoak. Karena rektor tidak mau ada alumni yang nggak bisa ngaji. Jadi kalau Anda memang nggak bisa ngaji, lapor ke kami. Kami akan ajarin. Segala daya upaya akan kami kerahkan supaya Anda bisa ngaji. Tapi kalau Anda main-main, nah ini masalah. Oleh karenanya, kalau sekiranya nasib buruk menimpa, agama tak lulus, karena UP3I nggak lulus, semester 3, di awal semester 3 langsung bertobat. Jangan bertobatnya di semester 14. Kalau tobatnya semester 14 itu akan sangat sulit untuk kita urus, ya. Nah, jadi sebenarnya UP3 ini asal adik-adik rajin, insya Allah ikuti petunjuk kakak-kakak, insya Allah sukses. Ada masalah, cari kontak kami, ya, kontak-kontak pengurus, insya Allah kita akan bantu, kita akan selesaikan. Tapi tetap dengan catatan harus bisa, ya. Pertanyaan dan ujiannya tidak sulit, tetapi kalau tidak lulus, satu saja tidak lulus, maka tidak lulus semua. Begitu tidak lulus UP3I, maka tidak lulus agama. Begitu tidak lulus agama, awal kegagalan sudah di depan mata. Minimal bidik misi akan dicabut. Bidik misi akan dicabut. Ini sudah saya ingatkan. Jadi sampaikan kepada semua kawan-kawan, jangan dengar setan. Ya, baik. Kita berdoa anak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزرة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اغفر علينا في سكرة والنجاة من النار والعفو عند الحساب آمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا بلاء ولا وباء إلا دفعته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا إله العالمين ويا خير الناصرين رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني اللهم أنت ربنا يا الله
تقبل دعاءنا يا الله تقبل دعاءنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا سلام يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا يا الله ارحمنا يا رحمن ارحمنا يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم آجرنا ولوالدينا من النار طول أمورنا وصحح أجسادنا واقض حاجاتنا واغفر أموالنا وأولادنا وحببنا للناس أجمعين Ya Allah, ya Tuhan kami yang Engkau kami sembah pagi dan petang, ya Allah. Tidak ada Rabb selain Engkau, ya Allah. Terimalah doa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa guru-guru kami, ya Allah. Dosa mak bapak kami, ya Allah. Dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, bukakan hati kami, ya Allah. Terima taubat kami, ya Allah. Ya Allah, sudah 6 bulan kami dalam pandemi, ya Allah. Bahkan seperti tidak berakhir-berakhirnya, ya Allah. Cukup ya Allah Engkau coba kami ya Allah. Cukup ya Allah Engkau ingatkan kami ya Allah. Cukup ya Allah Engkau hukum kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya corona ini adalah bagian daripada tentera-tenteramu ya Allah, untuk menyadarkan kami ya Allah bahwa Engkau maha besar ya Allah, bahwa Engkau maha kuat ya Allah, bahwa Engkau maha bijak ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Kami tahu ya Allah, kami tidak akan mungkin melawan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terganggu kami ya Allah, terganggu silaturahmi kami ya Allah, terganggu ibadah kami ya Allah, terganggu kami dalam bermuamalah ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari corona ya Allah. Apabila kami punya aib, Kau tutuplah ya Allah. Apabila kami punya kejelekan, Kau tutup ya Allah. Apabila kami punya utang, Kau bayarkan ya Allah. Apabila kami pula punya penyakit, maka Engkau sembuhkan ya Allah. Bila kami punya hajat, maka Engkau terima ya Allah. Ya Allah, dengan nama-Mu kami berdoa ya Allah. Dengan Rahman Rahim-Mu kami berharap ya Allah. Terimalah doa permintaan kami ini ya Allah. Ya Allah, karena lengahnya kami dalam menutup aurat ya Allah, jangan Engkau hukum kami ya Allah. Karena lengahnya kami dalam menjaga salat ya Allah, jangan Engkau hukum kami ya Allah. Karena lengahnya kami dalam menjaga hubungan dengan lawan jenis ya Allah, jangan Engkau hukum kami ya Allah. Ya Allah, mulai saat ini kami bertobat ya Allah, untuk menjaga aurat, untuk menutup aurat. Ya Allah, kami taubat padamu ya Allah, untuk menjaga salat. Ya Allah, kami taubat padamu ya Allah, untuk menjaga hubungan dengan lawan jenis ya Allah. Kami putuskan pacaran sekarang ya Allah. Kami tinggalkan pacar kami demi Engkau ya Allah, untuk mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, mulai saat ini ya Allah, kami akan berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kami yang selama ini durhaka pada mereka ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim,
Ya Allah, malu kami minta terlalu banyak padamu ya Allah, karena amal kami cukup sedikit ya Allah. Ya Allah, kami sadar Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami ya Allah. Maka terimalah doa yang kami pinta dan doa yang kami tidak pinta ya Allah. Ya Allah, jauhkan segala kejelekan dari kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan segala kemaksiatan dari kami ya Allah. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jelek amal kami ya Allah. Kalaupun kami masuk surga ya Allah, kami tak akan bersama beliau ya Allah, karena jauhnya tingkat kemuliaan beliau dengan kami ya Allah. Maka kami mohon padamu ya Allah, mimpikan kami dapat melihat wajah beliau ya Allah di dunia ya Allah. Ya Allah, mimpikan kami untuk dapat melihat wajah beliau di dunia ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Enzus yang sudah memimpin pembacaan doa kepada kita semua. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah acara pembukaan UP3I pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Kami dari pengurus dan panitia memohon maaf kepada kita semua yang ada di sini jika ada kesalahan dan kekhilafan. Kepada adik-adik yang sudah bergabung, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada ilmu yang kita dapatkan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ya, kami mengucapkan salam kepada seluruh keluarga dan teman-teman sekalian ya. Semoga kita semua diberikan Allah kesehatan ya untuk menghadapi situasi pandemi yang kita rasakan pada saat ini. Demikian kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan